Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman, Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat. Sehingga Alhamdulillah Allah masih menggerakkan hati kita untuk menghadiri kegiatan kajian tafsir online bagi dosen dan tenaga kependidikan Universitas Maudi Surakarta. Salam dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ustadz Dr. Ain Rain sebagai narasumber kita pada siang hari ini dan juga Bapak Ibu dosen tenaga kependidikan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah kajian tafsir online kepada yang kita hormati Ustadz Dr. Ainur Ain. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب له. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah pada siang hari ini. Salam dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan tentang tafsir surat Al-Fatihah. Mohon izin saya akan men-share. Dan nampak nggak Pak? Ya? Sampun, sampun. Sampun. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kemarin kalau tidak salah kita sudah sudah iya karena Allah iya karena stain. Jadi hanya kepada engkaulah iyakah itu untuk menunjukkan hanya. Jadi hanya kepada engkaulah na'budu wa iyyaka nasta'in. Para mufasir menunjukkan satu lafaz iyyaka itu didahulukan untuk sebagai tanbih atau sebagai peringatan agar kita itu memfokuskan bahwa ibadah kita itu semata-mata hanya karena Allah, iyyaka. Maka lafaz ma'bud dulu, ya, ma'bud di sini yang disembah. Allah itu didahulukan. Ma'bud iyaka hanya kepada engkau itu menunjukkan bahwa ibadah kita semata-mata itu hanya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Jadi iyaka, ibadah kita semata-mata hanya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Na'budu, kami menyembah. Wa iyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau lah. Kami memohon pertolongan. Ini nggak boleh dibalik. Nggak boleh na'budu iyaka, kemudian nasta'in iyaka. Jadi iyaka hanya kepada engkau lah. Na'budu kami menyembah. Dan lafaz iyaka menunjukkan kepada hasar. Artinya kita ketika kita minta pertolongan itu hanya kepada Allah saja. Ketika kita menyembah hanya kepada Allah. Eh, ibadah itu apa? Ibadah itu adalah ismu jami' li kulli ma yuhibbullah wa yardahu min al-a'mal wal aqwal adh-dhahir wal batin. Jadi segala bentuk kebaikan yang diridhai oleh Allah, yang disukai oleh Allah itu adalah ibadah. Kita ngajar itu ibadah. Kita bekerja di kebaikan, kita bekerja di UMS, bentuknya apapun, mau dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, apapun, apakah
Mohon maaf, contohnya sampai ketika kita membersihkan sampah itu semuanya ada termasuk jenis ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya di masjid saja. Maka kadang-kadang orang itu memaknai amal soleh itu bentuk ritual ibadah seremonial saja seperti puasa, haji, enggak kayak gitu saja. Islam itu dimensi ibadahnya sangat-sangat luas sekali. Gitu. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Kita tuh enggak disuruh apa-apa sama Allah, kita hanya disuruh ibadah saja. Ada mungkin yang bertanya, "Duh, kita makannya bagaimana kita? Kita enggak kerja." Nah, padahal kita makan, makanan yang halal itu ibadah. Kita bekerja di tempat yang halal itu ibadah. Kayak gitu. Jadi kita membahagiakan orang, kita mendidik orang, itu semuanya adalah bagian daripada ibadah. Jadi ibadah itu banyak. Maka segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan itu adalah ibadah. Makanya seolah-olah di sini Allah tidak pernah menyuruh kita kecuali untuk kebaikan saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, seperti itu. Yang disuruh oleh Allah itu kebaikan. Jadi jangan sampai kemudian ibadah itu hanya dipahami sebagai ritual sholat, enggak. Sholat itu betul memang ibadah. Tapi kita juga ada jenis ibadah madhu dan ghairu madhu. Ibadah yang ghairu madhu kemarin sudah kami jelaskan. Jadi ibadah yang tidak dijelaskan secara eksplisit rukun dan syaratnya, itu ibadah ghairu madhu. Kemudian isti'anah itu apa? Isti'anah itu al-i'timad Allah, yaitu kita bersandar itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil manfaat, kemudian kita eh, ber, berlindung dari kemadharatan dan lain sebagainya. Itu hanya minta pertolongan kepada Allah. Memang kita dalam hal tertentu memang kita tetap minta pertolongan kepada manusia, tapi yakinlah semuanya itu atas pertolongan Allah. Karena nggak ada dalam rumusan Allah itu kebetulan. Semua memang sudah ditakdirkan seperti itu. Jadi nggak ada yang rumusan. Jadi makanya ketika kita mendapatkan musibah, makanya kita tetap minta pertolongan kepada Allah. Ketika kita kemudian ada yang menolong, ucapkanlah Alhamdulillah. Karena semuanya itu yang melakukan adalah Allah, atas izin Allah semuanya. Ini sudah saya jelaskan tadi, kutimbal maf'ul iyaka tadi didahulukan karena lil ihtimam, sebagai bentuk daripada agar kita itu ihtimam, perhatian gitu. Karena penyebutan eh, itu menunjukkan urgensinya seperti itu. Selanjutnya, dalam ayat yang berkaitan dengan yang lainnya, dalam penafsiran ini, kul aghairallah abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai. Katakanlah, hai Nabi Muhammad, gitu kan. Kul itu lafaz untuk yang talqin gitu, talqin. Artinya sebenarnya talqin itu untuk orang yang hidup sebenarnya gitu. Jadi untuk mengajari, seperti orang mengajari, contohnya pembacaan surat Al-Fatihah Al-Ha, kemudian mengikuti kayak gitu. Talqin itu sebenarnya untuk orang hidup. Nah, katakanlah ya Muhammad, apakah pantas? Qul aghairallahi abghi. Apakah pantas? Jadi aku mencari Tuhan selain Allah. Wa huwa rabbu kulli syai. Dan Allah itu Tuhan segala sesuatu. Gitu. Tuhan itu Allah itu Tuhan segala sesuatu, semuanya. Wala tasibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratu wizra ukhra. Summa ila rabbikum. Saya fokus di summa ila rabbikum marji'ukum. Dan kita nanti akan kembali kepada Allah. Gitu. Kita nggak akan kembali kemanapun. Makanya heran ketika ada orang yang tidak mau sholat, dia akan kembali kepada Allah. Loh, kok nggak mau menghadapku kecuali aku paksa dia dengan kematian, baru dia menghadapku. Padahal kita 5 waktu dipanggil oleh Allah untuk menghadap. Kita 5 waktu dipanggil untuk Allah untuk menghadap. Maka hisabnya orang yang sholat itu lebih ringan. Gitu. Itu yang akan menuntun dia masuk surga. Itu yang awal pertama kali dihisab. Kenapa? Karena dia setiap hari menghadap Allah. Setiap hari dia menghadap Allah. Gitu. Maka nggak pantas sesungguhnya ketika orang itu tidak mau oh, minta pertolongan, tidak mau menyembah, tidak mau sholat, itu nggak pantas. Gitu. Kita contohnya dikasih tempat gratis lah, tempat tinggal rumah gratis,
semuanya gratis. Kemudian kita tidak mengucapkan terima kasih kepada orangnya, kita tidak menyapa orangnya, padahal kita tahu orangnya, itu bagaimana? Nggak pantas seperti itu. Ya, seperti orang dikasih di dunia, sudah dikasih hidup gratis, paru-paru gratis, jantung gratis, semuanya sudah dikasih. Tapi kita tidak mau berterima kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Maka eh, abghi kayak gitu kan, nggak pantas nggak? Kul aghirallahi abghi, nggak pantas itu. Apakah pantas kita mencari Tuhan selain Allah? Pantas nggak kayak gitu? Pantas nggak kayak gitu? Padahal Allah yang memberi kita makan, memberikan kita minum. Itu. Selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu tunjukkanna itu kami, tunjukkan kami as-siratal mustaqim. Dalam qiraah Ibnu Amir itu ada yang membaca sodnya dibaca sin, ihdinas si gitu. Jadi ihdinas kalau kita tuh so, kebanyakan kita kalau dulu diajari so itu bacanya so gitu kan, nggak boleh. Bukan so, karena so sifat huruf monyong kayak gini tuh itu pada ismam, sedangkan ini tidak ismam gitu. Nah, kiroah yang kita baca itu kiroah asim itu bukan so, bukan begitu, tapi so. Ihdinas siratal mustaqim. Ada juga dibaca sin, tapi dibaca sin itu bukan kiroah asim. Makanya ketika kita membaca harus tetap short bukan sin, harus tetap short karena Imam Asim bacanya short bukan sin. Ihdina, bimbinglah kami, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ini permintaan. Sebagaimana dulu dikabarkan, orang itu kalau minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim itu langsung dijawab oleh Allah. Ihdina, tunjukkanlah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus itu langsung dijawab oleh wali abdi masalah. Jadi masalah bukan masalah, masalah. Jadi hambaku minta ini, minta jalan yang lurus. Aku kasih itu. Apa itu jalan yang lurus itu? Shiratal mustaqim itu apa? Shiratal mustaqim ini banyak sekali penafsiran. Ada yang mengatakan shiratal mustaqim itu adalah agama Islam. Ada yang mengatakan shiratal mustaqim adalah jalannya Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan shiratal mustaqim huwa Al-Quran dan Sunnah. Intinya shiratal mustaqim adalah jalan yang lurus yang nanti disifatkan shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Maka pentingnya kita minta pertolongan Allah dan ketika kita sholat, ketika kita baca ihdinas shiratal mustaqim itu kalau kita tidak tahu maknanya, coba kita membuka bahwa ayat tersebut adalah permintaan dari seseorang kepada Allah. Orang kalau minta itu gimana? Logatnya. Apakah kasar perkataannya atau penuh pengharapan? Pasti penuh pengharapan. Jadi itulah pentingnya kita belajar bahasa Arab seperti itu. Pentingnya kita belajar bahasa Arab adalah agar ayat seperti seperti itu kita tahu. Nggih, nggih. Cepat. Nggih. Ya Allah, mohon maaf ada gangguan. Selanjutnya, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Halo, suara saya sudah kedengaran lagi? Ya, Iya. boleh. Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bagaimana? Disebutkan jalan yang lurus adalah shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu kira Asim. Kalau kira A dari
Ibnu Katsir atau dari Ibnu Katsir Al-Makki dari Mekah atau qiraat dari Abu Ja'far Ibnu Kokok yang Madinah Al-Madani atau Nafi dalam sebagian riwayat itu bacanya Shiratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu waladdallin. Kalau kita Asim kita nggak boleh baca seperti itu. Kita bacanya sama seperti yang biasa. Ya itulah jah saja, tidak ada perbedaan arti di situ. Cuman lahjah, cuman logat saja. Apa itu Shiratal Mustaqim? Shiratal Mustaqim adalah jalan alladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Allah telah memberikan kepada orang-orang tersebut nikmat. Siapa itu? Disebutkan di sini adalah wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Jadi yang dimaksud dengan shiratal mustaqim itu shiratal ladzina an'amta, yaitu jalan yang orang-orang itu telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa tuh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Satu, orang-orang diberi nikmat oleh Allah adalah dalam surat disebutkan dalam surat yang lainnya wa may yuti'illah, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya faulaika, maka orang-orang itu ma'alladzina an'amallahu alaihim, akan dikumpulkan gitu, akan dikumpulkan minan nabiin, bersama dengan orang-orang nabi, bersama dengan para nabi. Jadi di mana? Pasti di surga. Jadi nikmat itu kita minta eh, diberikan hidayah. Hidayahnya bentuknya apa? Shiratal mustaqim. Shiratal mustaqim itu apa? Yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Itu siapa saja contohnya? Mereka adalah para nabi. Kemudian as-siddiqin, orang-orang yang membenarkan agama Islam. Wasyuhada, orang-orang syahid. Wassalihin, orang-orang soleh. Ikrimah, sahabat itu menjelaskan, dari Ikrimah beliau menjelaskan begini. An-Nabiyin, jadi An-Nabiyin pasti para nabi, termasuk Rasul di situ. As-Siddiqin itu tipenya adalah seperti Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu tipenya orang, kalau kita ingin tahu bagaimana sampai digelari As-Siddiq yang membenarkan itu, Abu Bakar itu semua yang diucapkan oleh Rasulullah itu percaya. Ketika ada orang bercerita kepada Abu Bakar bahwa Rasulullah itu mengadakan perjalanan dari Madinah, maaf dari Mekah menuju ke Palestina, yaitu di Baitul Aqsa itu. Itu orang yang lain nggak ada percaya, karena perjalanan itu dia lakukan harus beberapa minggu dengan naik onta itu kan. Nah ini cuma semalam dan balik lagi gitu, pulang pergi balik lagi, dan itu ke langit juga lagi. Yang lainnya nggak percaya. Abu Bakar ketika diberitahu itu, apakah benar Rasulullah berkata demikian? Itu betul. Abu Bakar jawabnya sederhana. Kalau memang Rasulullah berkata itu saya percaya. Bahkan seandainya berkata lebih daripada itu, bukan cuman eh, ke langit bolak-balik kemudian punya itu, seandainya lebih daripada itu percaya. Itu kualitas keimanan dari Abu Bakar. Ini mengajarkan kepada kita beda keimanan orang yang dengan ragu-ragu dan orang yang percaya penuh kepada Allah. Syariat Islam. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang ghairil maktub, yang tidak menerima syariat Islam. Syariat Islam itu bentuknya banyak, luar biasa. Sholat itu termasuk syariat Islam. Gitu. Puasa itu syariat Islam. Jadi syariat Islam itu banyak. Gitu. Jangan sampai kemudian kita termasuk orang yang menentang syariat Islam, kemudian dengan terang-terangan kita melawan. Kayak gitu. Maka fattaqu mastata'tum. Maka kita laksanakan perintah Allah Islam ini sebisa kekuatan kita. Itu. Maka kualitasnya itu beda. Kalau syuhada itu orang-orang yang mati syahid, di sini dilambangkan adalah Umar bin Khattab. Kalau Ikrimah menyebutkan, Umar bin Khattab meninggalnya dalam keadaan syahid karena beliau dibunuh. Kalau beliau memang cita-citanya adalah ingin mati syahid, tapi ingin syahidnya itu di Madinah, maka Allah mengabulkan. Gitu. Jadi syahid itu jenisnya banyak, tapi yang syahid kemudian yang tidak dikafani
langsung dikuburkan saja itu adalah termasuk ya syahid yang seperti itu. Nah, syahid itu siapa? Orang yang berjuang di jalan Allah kemudian meninggal dalam keadaan tersebut. Maka bisa jadi panjenengan semuanya adalah syahid, adalah para pejuang mujahid-mujahid gitu. Jadi meninggalnya mungkin tidak dalam keadaan peperangan, tapi syahidnya syahid akhirat, tetap dikafani, tetap disolati dan lain sebagainya, tapi statusnya adalah syahid akhirat. Maka negara statusnya tidak dalam keadaan perang damai seperti ini, maka seperti panjenengan mengajar itu adalah pejuang dan pahalanya sangat luar biasa gitu. Dan itu pejuang-pejuang Islam, itu orang yang beramal soleh gitu. Maka eh, ketika kita minta kepada Allah, sejatinya kita minta itu ketika sholat supaya kita dikumpulkan bersama para nabi nanti. As-siddiqiyun, orang-orang yang membenarkan agama, orang yang mencintai kebenaran, membenarkan agama Islam gitu. Selama panjenengan mencintai kebenaran, membenarkan itu perintah Allah, mentaati perintah Allah, panjenengan termasuk orang ini. Jadi wa may yuti'illaha, itu di situ tuh fi'il gitu. Yuti'illah. Allah itu sangat menghargai proses orang yang taat. Jadi bentuknya bagaimanapun itu dihargai oleh Allah. Dan dihadiahinya nanti akan dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang saleh. Maka wahasuna ulaika rafiqa disebutkan. Itu adalah sebaik-baik teman. Dzalikal fadlu minallah. Itu adalah anugerah hadiah dari Allah. Tidak semua orang nanti di akhirat dikumpulkan seperti itu. Wa kafa billahi alim. Jadi Allah cukup. Allah itu mengetahui semuanya. Mengetahui semuanya. Itu. Eh, sifat siratul mustaqim adalah jalan yang sudah pernah dilalui oleh para nabi as-siddiq as-syuhada, para pejuang, para ulama. Itu sifat dari siratul mustaqim. Kul hadhi sabili ad'u ilallah. Dalam surat Yusuf itu disebutkan. Jadi ini adalah jalanku. Jadi jalan kita semua ad'u ilallah. Jadi jalan yang kita tempuh, kita belajar agama seperti ini. Itu pernah Abu Bakar, Umar, Utsman juga pernah belajar seperti ini. Mungkin bentuknya yang lain yang kita dalam keadaan online, tapi semuanya sama. Ketika kita menempuh jalan yang sama, insya Allah kita akan sampai bersama mereka. Ketika kita naik kereta ke Jakarta, beli tiket yang sama dengan jurusan yang sama dengan kawan kita yang sudah nyampe, insya Allah kita akan sampai. Gitu. Jalan itu yang Iya. dimaksud adalah mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Jadi agama Islam itu agama yang membawa kedamaian, agama yang membawa kenikmatan, agama yang membawa kesejahteraan dan kemaslahatan. Maka orang Islam itu dimanapun dia berada, itu dia akan membawa kemaslahatan, dia membawa kesejahteraan, dia akan eh, membantu temannya dan dia akan menghadirkan solusi. Kalau orang Islam datang di suatu tempat, pasti dia membawa masalah. Itu sebenarnya perlu dipertanyakan keislamannya. Karena sifat Islam itu tidak seperti itu. Maka orang yang beragama Islam dengan baik dan benar mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya, itu dia akan mendapatkan kenikmatan dan mendapatkan kawan yang sangat luar biasa baiknya. Yaitu siapa? Nabi. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya, alangkah nikmatnya, kemudian ketika kita didudukkan di situ bersama. Maka dalam ayat ini menggambarkan orang yang mendapatkan nikmat itu adalah sebaik-baik teman. Gitu. Jadi para kawan-kawan pejuang yang diridhai oleh Allah, nikmat itu akan mencintai nikmat ketika seseorang mendapatkan nikmat dari hal yang halal, nikmat itu akan mencintai orang yang mendapatkannya. Contohnya si B mendapatkan nikmat, maka nikmat itu mencintai si B. Maka jangan hasut dengan nikmat karena bisa jadi nikmat itu tidak akan sampai kepada Anda, kepada kita kalau kita hasut. Seperti itu. Maka kita dianjurkan untuk mencari teman, untuk mencari orang yang dekat, untuk mencari dengan guru adalah dari ayat tadi Nabi, bukan berarti kita guru dengan Nabi, tidak. Yang dimaksud adalah kita mencari guru yang dia mengikuti Nabi, gitu.
yang dia tidak menyalahi Nabi Muhammad. Yang kedua, as-siddiqun, kita disuruh mencari guru atau teman orang as-siddiq, orang yang percaya dengan semuanya syariat Allah, orang yang tidak kemudian mengkritik syariat Allah, menjelek-jelekkan syariat Allah. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nas Al-Quran dan hadis Al-Quran itu mutawatir, semuanya dari Allah, pasti tidak ada kesalahan. Beda dengan tafsir, mungkin ada salahnya yang namanya manusia. Saya menafsirkan ini mungkin juga ada salahnya. Walaupun saya menafsirkan ngambil dari para ulama-ulama hebat. Saya tidak menulis sendiri. Bisa jadi. Dan itu hal yang alami sangat wajar sama sekali. Kayak gitu. Maka eh, carilah nabi, carilah kawan, guru, atau pembimbing yang satu dia mengikuti Nabi, yang dua dia adalah orang yang taat dengan syariat Islam. Syuhada pejuang yang dia dedikasikan ke untuk berjuang. Jadi tapi man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang dia itu memang dia ikhlas berjuang di jalan Allah. Kemudian ikutilah orang-orang yang soleh. Kalau kita mengikuti orang-orang seperti ini, insya Allah hidup kita berkah. Dalam Al-Quran itu biasanya yang disebutkan itu sifat-sifatnya. Kayak gitu. Karena si, nama itu kan bisa berganti ya. Tapi kalau sifat itu ya seperti itu. Orang jelek ya sifatnya dari dulu ya seperti itu. Orang baik sifatnya dari dulu kayak gitu. Nabi dari dulu sampai sekarang sifatnya Nabi ya seperti itu. Sifat orang kafir dari dulu sampai sekarang sifatnya kayak gitu. Gitu. Maka keempat orang inilah yang direkomendasikan untuk menjadi guru, untuk menjadi pembimbing, untuk menjadi dai, yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berteman dengan mereka, dengan orang yang baik, akan tertular kebaikan itu. Tapi barang siapa yang berteman dengan yang jelek, tertular juga kejelekannya. Maka kita ini sebagai orang tua jangan sampai kita nggak kenal kawannya anak kita gitu. Karena bisa jadi kawannya anak kita itu lebih didengar gitu oleh anak kita daripada kita. Maka kita juga perlu Maka kita juga mengenal sebenarnya kawan anak kita itu siapa. Lebih maksudnya kita harus juga tahu jangan sampai kemudian kita acuh tak acuh. Karena kita nanti yang diminta pertanggungjawaban juga tentang hal itu. As-Siddiq adalah orang yang membenarkan ajaran Islam yang tidak mempunyai keraguan sama sekali dalam agama Islam. Itu seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu kawan dari kecil Rasulullah. Jadi tahu betul-betul sifat Rasulullah itu betul-betul tahu. Makanya sedikit pun tidak ada keraguan. Ketika ada peristiwa Baitur Ridwan itu, orang Islam suruh balik semuanya, kemudian nggak jadi untuk melaksanakan ibadah ke Mekah. Itu ada sebagian sahabat, itu kok seperti ini Rasulullah. Ada seperti Umar, seperti kayak gitu. Tapi beda dengan Abu Bakar. Itu hal yang lumrah. Tapi Abu Bakar ini hal yang ini istimewa. Sama sekali. Tidak meragukan sama sekali. Ini Abu Bakar. Tuh. Maka orang yang mendapat julukan ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka keturunan Abu Bakar itu disebut dengan As-Siddiqi. Seperti Tengku Hasbi As-Siddiqi, salah satu ulama besar Muhammadiyah yang adalah sekaligus penulis tafsir itu As-Siddiqi. Kalau Umar itu biasanya Omari. Biasanya Al-Umari itu atau Omari itu keturunan dari Umar bin Khattab. Maka kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, seperti kawan seperjuangan, maka jadilah kita di antara yang empat ini. Jadi orang yang mengikuti Nabi, jadi orang eh, yang membenarkan syariat Islam, yang tidak ragu-ragu dengan syariat Islam, jadi pejuang, kemudian jadi orang-orang yang soleh. Kalau kita termasuk empat ini, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan para nabi. Kita termasuk orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghairil maghdub, bukan jalan maghdub. Maghdub itu yang dimurkai, yang dimarahi oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim. Siapa itu? Orang Yahudi. Walau bolin itu orang yang tersesat. Maghdub sama dolin. Dolin. Dolin itu orang yang tersesat. Orang yang tersesat di sini adalah Nasrani. Kalau maghdub itu Yahudi. Ini terkenal sekali dalam hadis sudah disebutkan. Maka sejatinya innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadhlimun.
Allah itu tidak pernah mendolimi manusia sedikit pun, tidak pernah mendolimi. Tetapi manusia itu yang mendolimi dirinya sendiri. Manusia itu sendiri yang mendolimi sendiri. Jadi Allah tidak pernah. Allah sudah memberikan jalan imma syakiran atau imma kafuran kan sudah memberikan jalan. Apakah dia itu jadi orang taat yang bersyukur atau jadi orang yang kafir yang menentang syarat itu. Allah itu Allah sudah memberikan jalan gitu. Dan Allah tidak pernah mendolimi. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi. Allah menyebutkan, hei orang, katakanlah ya Muhammad kepada itu orang-orang Nasrani ahli kitab itu. Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam urusan agama kamu. Maksudnya mereka dalam ini jangan sampai gini kemudian kita diterapkan dalam syariat Islam kemudian berlebihan. Saya pernah ketemu dengan orang yang menganggap sholat berjamaah 5 waktu, kemudian menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis itu termasuk jenis beragama yang berlebih-lebihan. Ini kan nggak boleh juga. Karena ayat ini yang dimaksud adalah ahlu kitab yang dia berlebih-lebihan dalam agama yang sebenarnya tidak pernah diajarkan gitu. Contohnya mereka kemudian tidak nikah selama hidupnya. Ini kan nggak ada dalam agama Islam. Kemudian mereka menyakiti dengan disalib kayak gitu. Itu kan nggak ada dalam ajaran aslinya Kak. Ajaran Nabi Isa kan nggak ada gitu. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum-kaum yang tersesat sebelum kamu. Itu. Wadhallu wadhallu katsira wadhallu wadhallu katsira wadhallu an sawa'is sabil. Kemudian dia sesat dan dia juga menyesatkan. As-Sa'di dalam tafsirnya itu menjelaskan maghdub di sini adalah orang yang mengetahui kebenaran. Siapapun orang yang mengetahui kebenaran, kemudian dia tidak mengikutinya itu adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Jenis ini, tipe manusia ini seperti ini adalah Yahudi. Tapi bisa jadi kita ini orang Islam, tapi akhlak kita seperti orang Yahudi. Kita sudah tahu kalau itu benar, tapi tidak mengikuti. Kita sudah tahu itu haram, tapi kita mengikuti. Kita sudah tahu kalau itu memang hak betul. Itu memang betul. Hak perintah Allah. Tapi kita tidak mau mengikuti. Sudah tahu jelas-jelas itu haram tapi masih dilakukan. Riba itu haram. Gitu. Jelas-jelas haram. Kayak gitu. Tapi diikuti. Padahal dia sudah tahu. Ini termasuk orang yang makhluk yang dimurkai oleh Allah. Bahasa dimurkai itu yang dimarahi oleh Allah. Jadi seperti ini adalah Yahudi. Maka jangan sampai kita tuh orang Islam, tapi akhlak kita seperti akhlak orang Yahudi. Na'udzubillah. Kemudian Dolun, Asadi menjelaskan adalah orang yang sesat. Orang yang sesat itu bagaimana? Orang yang sesat adalah orang yang tidak tahu kebenaran. Karena kebodohannya, dia tersesat. Seperti pernah kita melakukan perjalanan mungkin karena kita mungkin dulu belum ada Google Map, kita tersesat. Tersesatnya kita itu kan karena kita tidak tahu daerah situ, karena kebodohan kita, karena kita tidak tahu. Nah, seperti itu orang Nasrani itu tersesat karena kebodohannya dan disesatkan oleh tadi orang Yahudi, gitu. Maka pembelajarannya adalah jangan sampai kita lari dari kebenaran. Jangan sampai kita mengabaikan perintah Allah. Disuruh sholat juga tidak mau sholat, padahal kita sudah tahu perintah sholat wajib. Kita tidak boleh melakukan hal yang haram, judi, miras, molimo, dan lain sebagainya. Sudah tahu kalau itu dilarang oleh Allah. Tapi kita masih melakukannya. Maka sejatinya ketika kita berbuat demikian, sejatinya kita mendatangkan murka dari Allah. Kita mendatangkan murka dari Allah. Allah marah sejatinya kepada kita. Dan Allah kalau sudah marah sama seseorang, itu Allah itu bisa jadi tidak peduli sama dia. Sehingga kemudian hatinya itu mati. Hati itu kan ada tiga. Ada yang mati, ada yang sakit, kemudian hati yang sehat walaupun saling. Hati yang mati itu mau bentuk apapun dinasehatin. Mau adzan siapapun, nggak terbetik dia. Ada suara adzan itu biasa saja bagi dia. Bagi dia suara adzan, suara musik, suara
Orang nyanyi suara apa, orang berpidato itu nggak ada bedanya. Kenapa? Hatinya mati. Melakukan dosa, tidak pernah berbuat menyesal atau menyesali itu tanda mati. Tanda yang hatinya orang mati. Bahagia dengan bentuk kejahatan, dosa, kemaksiatan itu jadi orang hatinya mati. Gitu. Berarti dia hatinya mati. Dia masih hidup, tapi hatinya mati. Gitu. Maka eh, karena orang biasanya hatinya mati kayak gini, itu nggak tergerak sama sekali dengan kebaikan. Bentuk kebaikan apapun nggak tergerak. Gitu. Walaupun rumahnya dekat dengan masjid, dia nggak akan pernah sholat. Gitu. Jangankan sholat jamaah, sholat sendiri, 5 waktu sendiri pun nggak. Puasa, dia nggak. Gitu. Itu artinya hati yang mati. Hati yang kalbun salim ini adalah hatinya para nabi, para ulama. Hatinya dia bersih, dia salim. Salim itu selamat. Hatinya itu tidak dipenuhi dengan kesyirikan. Dia tidak menyekutukan Allah. Dia hanya beribadah kepada Allah. Dia hanya minta pertolongan kepada Allah. Dia mengikuti Allah dan Rasulnya, tidak ada penyakit, hasad, iri, dengki, dan lain sebagainya. Semua yang dilakukan adalah diniatkan kepada ibadah. Untuk Allah, untuk ibadah. Ini hatinya para nabi. Maka ini yang kita contoh. Yang ketiga adalah kolbun maridun. Hati yang sakit. Hati yang sakit mungkin seperti kita. Kadang berbuat soleh, rajin jamaah, kadang-kadang juga masih riba, kadang-kadang masih rasan-rasan, kadang-kadang masih benci kawannya, kadang-kadang masih nyimpan dendam, kadang-kadang masih hasut, kadang masih iri. Setelah itu tobat, balik lagi kadang-kadang. Ini hati yang sakit. Kebanyakan dari kita seperti itu. Makanya gunanya kita belajar, gunanya kita duduk di majelis ilmu agar penyakit-penyakit seperti ini hilang. Jangan sampai kemudian penyakit-penyakit ini ada terus menerus. Maka sejatinya ketika kita membaca ghairil maghdubi alaihim itu adalah ditujukan ke kita juga, bukan cuma Yahudi saja. Memang betul, Yahudi itu dimurkai oleh Allah. Allah tidak suka sama dia karena sifatnya dia. Itu. Karena dia sering membangkang, membunuh para nabi gitu. Dia tidak taat. Tapi bisa jadi kita orang Islam, tapi watak kita, sifat kita adalah orang Yahudi. Maka jangan lari dari kebenaran. Karena bisa jadi itu yang mengakibatkan kemurkaan. Kalau Allah memerintahkan itu ya sudah lakukan. Kalau Allah memerintahkan sholat ya sudah lakukan. Nggak usah kemudian beralasan orang tingkatan sudah tinggi, tingkatan ma'rifah itu tidak diwajibkan sholat. Nggak ada seperti kayak gitu. Nggak ada. Gitu. Itu baru-barusan saja itu. Nggak ada seperti itu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan dan para sahabat tidak mengajarkan. Sehebat-hebatnya Abu Bakar radhiyallahu an tetap sholat. Nggak ada yang nggak pernah sholat. Nabi Muhammad itu jadi nabi tetap aja ada sholat. Nggak ada yang namanya tingkatan tertentu kemudian nggak ada sholat itu nggak ada. Itu nggak benar. Maka ikutilah kebenaran gitu. Jangan orang yang benar, ikutilah kebenaran. Agar kita tidak seperti orang Yahudi orang yang mendapatkan laknat, orang mendapatkan kemurkaan. Maka ayat ini ketika kita baca jangan sampai ketika kita baca Al-Ghairil Maghdub jangan sampai kita itu termasuk orang-orang yang dimarahi oleh Allah, dimurkai oleh Allah gitu. Sehingga Allah tidak mengetuk sama sekali hati kita. Kita jauh dari masjid, kemudian jauh dari kebaikan. Itu tanda-tanda hati mati. Tanda-tanda tanda-tanda bahwa Allah sudah tidak menghiraukan dia. Tanda-tanda bahwa Allah marah kepada dia. Jadi jangan sampai istidros kita mendapatkan nikmat yang luar biasa banyaknya, jabatan naik terus, pangkat naik terus, rezeki bergelimpangan, pokoknya melimpah, sedangkan kita tidak melaksanakan perintah Allah. Itu pasti tanda istidros gitu. Tapi jangan sampai kemudian ketika ada kawan kita mendapatkan kenaikan, kemudian langsung kita bilang istri terus jangan sampai. Nah, itu bila jangan sampai. Karena kalau dia menjaga sholat, menjaga yang halal haram itu nikmat, gitu. Katakanlah itu nikmat kepada dia. Tapi kalau kita mendapatkan nikmat, maka curigailah, tanyalah pada diri kita sendiri, apakah ini istri terus atau nikmat?
Tapi kalau orang lain mendapatkan itu, kawan kita, katakanlah itu nikmat. Jangan langsung dikatakan istri terus ini. Enggak. Jadi eh, Allah itu suka kalau orang itu lebih memperhatikan, lebih apa itu namanya, berhati-hati dengan dia dan berhati-hati untuk tidak menyalahkan orang lain. Kata Umar bin Khattab itu hasibu qabla an tuhasab. Jadi kamu itu hitung amal perbuatan kamu sebelum kamu dihisab sama Allah. Maka yang kedua, belajarlah agar tidak tersesat sebagaimana tersesatnya orang Nasrani. Orang Nasrani itu tersesat karena menganggap Nabi Musa itu sebagai Tuhannya. Orang Nasrani itu tersesat. Dan yang menjadikan tersesat itu adalah orang Yahudi. Maka ini pembelajaran pada kita. Jangan sampai ternyata kemudian kita beribadah. Ternyata ibadah kita itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Atau kita sholat, ternyata tata cara sholat kita itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan sampai seperti itu. Karena itu termasuk zalim, termasuk orang yang sesat gitu. Makanya orang Islam kita dianjurkan untuk beribadah, untuk terus mengevaluasi benar nggak bacaan kita sholat. Jangan-jangan kita sholat 5 waktu Al-Fatihah, bacaan kita salah, jangan-jangan. Makharijul hurufnya salah. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman dengan Ar-Rahmanir-Rahim itu beda. Jangan-jangan kita ini belajar. Maaf, jangan-jangan kita ini sudah bertahun atau mungkin puluhan tahun kita ibadah, sholat, tapi kita nggak tahu maknanya. Maka tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Gitu. Al-Kisai 40 tahun baru belajar dari nol Al-Kisai. Yang kemudian jadi imam, jadi ahlinya ahli dalam ilmu qiraat dan dalam ilmu nahwu. Padahal umur 40 baru berangkat dia. Jadi nggak ada yang terlambat, nggak ada kata yang terlambat. Jangan sampai kemudian ibadah kita salah karena kita nggak mau belajar, gitu. Maka kedua sifat tersebut, baik sifat yang dimurkai maupun yang sifat yang tersesat, maka statusnya itu jangan-jangan itu ada pada diri kita. Bisa jadi kita ini orang Islam, bisa jadi kita dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena kita nggak terima pada syarat Islam yang lainnya. Karena kita nggak menganggap Allah itu adil. Karena kita menuduh Allah itu tidak adil. Karena kita menuduh agama Islam itu agama yang tidak sempurna. Bisa jadi kayak gitu. Atau bisa jadi kita termasuk orang yang tersesat gitu. Karena kita belum beragama secara benar. Maka ayo kita lihat betul nggak tata cara eh, sholat kita selama ini. Oh belum betul nggak apa-apa. Nggak ada ruginya. Oh sudah betul. Alhamdulillah. Kalau sudah tata cara sholat, puasa sudah betul, maka Al-Fatihahnya ini kita baca sehari ini berapa kali Al-Fatihah? 17 kali kita baca. Belum sholat sunnah berapa kali? Masa kita sudah berapa puluh tahun, berapa ribu tahun kita baca Al-Fatihah, kita nggak tahu maknanya. Jangan sampai gitu. Karena Al-Fatihah ini adalah percakapan kita kepada Allah. Jangan sampai kita jadi orang yang dolim, orang yang tersesat. Karena kita nggak mau belajar gitu. Jadi memang Allah memaafkan ketika orang itu memang lupa. Tapi beda dengan orang yang tidak mau belajar. Kayak gitu. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini sebenarnya pembelajaran bagi kita agar kita tidak mempunyai sifat seperti sifat orang Yahudi. Jangan sampai kemudian ketika kita baca sholat ini, yang kita salahkan memang orang Yahudi, tapi kita tidak merasa atau kita tidak eh, muhasabah diri kita, jangan sampai kayak gitu. Memang betul ghairul maghdubi alaihim waladhdallin itu ayat ini itu jangan sampai kita minta pertolongan Allah, jangan sampai kita seperti orang Yahudi dan Nasrani. Maka kita menyebutkan sifat orang Yahudi itu seperti ini, dia munafik. Yang diomongkan berbeda dengan yang dilakukan. Dia itu tidak mau apa itu namanya mengikuti kebenaran. Dia itu sifatnya fanatik. Pokoknya yang
dibela adalah kelompoknya dia. Jangan sampai kita kayak gitu. Yang dibela pokoknya kelompok dia. Nggak peduli salah benar yang lainnya hantam. Itu orang yang punya sifat Yahudi. Tapi jangan sampai kemudian ada orang kayak seperti itu kemudian mengatakan dia Yahudi. Jangan. Ini adalah pembelajaran bagi kita. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, itu tujukanlah bahwa ayat ini adalah Allah menegur kita agar sifatnya tidak seperti orang Yahudi. Allah menegur kita agar kita tidak seperti orang Nasrani. Allah menegur kita agar kita hati-hati, agar kita tidak seperti orang Yahudi. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang menolak syariat Islam. Syariat Islam itu banyak ya, jangan disimpulkan syariat Islam itu hanya bernegara saja. Banyak kita duduk seperti ini itu kita menjalankan syariat Islam. Karena syariat Islam itu dimulai dari pembelajaran dari ilmu. Kita duduk seperti ini, itu syariat Islam. Panjenengan ngajar, itu panjenengan menjalankan syariat Islam. Gitu. Dan itu termasuk ibadah. Kayak gitu. Maka menjadi pertanyaan, ayo kita duduk. Betul nggak ibadah kita sudah sesuai dengan syariat Islam? Nah, kalau kita masih ada ragu-ragu, nggak apa-apa tuh hari Selasa. Kita ada diskusi dengan Ustadz Samsul. Kita tanya, seperti ini boleh atau tidak, seperti ini boleh atau tidak. Demikian para mujahid, para pejuang-pejuang di UMS yang dirahmati oleh Allah. Ini kita buka tanya jawab. Moga kalau sekiranya seperti biasa, kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan. Ya, lagi ada baru ada satu pertanyaan. Bapak Monggo. Ibu, jika ada pertanyaan dapat dituliskan di kolom komentar. Berikut dari Pak Dipa Nugraha, berarti Mun'im Siri itu Profesor Batil ya. Dia bilang bahwa Quran dari Allah, tapi redaksinya dari Nabi. Kurang lebih dia bilang begitu. Minta tolong diulangi lagi. Gimana? Berarti Mun'im Siri, tertulis Mun'im Siri, itu Profesor Batil ya. Dia bilang bahwa Quran dari Allah, tapi redaksinya dari Nabi. Oh, oke, oke. Jadi Quran itu dari Allah, lafadz, redaksi semuanya 100% dari Allah. Semuanya. Makanya Nabi izin untuk membaca bacaan itu dibaca dengan lahjah yang ada di Arab. Itu Nabi minta izin. Karena bacanya saja itu semuanya dari Allah. Gitu. Karena kemudian muncul ilmu qiraat itu semuanya Al-Quran. Beda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu dari Allah, kemudian redaksinya itu dari Nabi Muhammad sendiri. Makanya kualitas kan yang berbeda. Tapi semuanya dari Allah, gitu. Jadi semuanya tetap Nabi Muhammad itu maksum. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang keluar dari lisan Nabi semuanya itu tertata, semuanya sudah dijamin oleh Allah pasti benar dan nggak akan pernah salah. Salahnya Nabi itu pasti di situ ada syariat baru. Lupanya Nabi itu pasti ada syariat baru. Nabi pernah, Nabi itu diwajibkan sholat tahajud. Nabi pernah lupa sholat tahajud. Maka ingatnya setelah asar kemudian Nabi itu sholat. Nah, seperti itu Imam Syafi'i berpendapat sholat setelah asar itu memang nggak boleh. Tapi kalau ada hal yang lain yang menyebabkan itu boleh. Dengan alasan syari'i gitu kan. Ada hal yang lain menyebabkan itu boleh. Seperti itu. Nabi tidak pernah salah. Tapi salahnya Nabi itu ada itu. Contohnya, Nabi bertemu dengan Abdullah bin Umi Maktum. Maaf yang tidak bisa melihat itu. Nabi itu kan ditegur sama Allah. Jadi salahnya Nabi itu memang dijadikan oleh Allah lupa. Maka eh, kami ulang ini dari yang tadi. Al-Quran itu mutawatir semuanya harfan bi harfin. Harokatin bi harokatin. Jadi harokatnya, bacaannya detail semuanya itu dari Allah. Itu. Bacanya itu ada dari Allah. Apalagi maknanya itu kan. Apalagi tulisannya. Dan saya termasuk orang yang berpendapat mengikuti bahwa Nabi itu bisa membaca. Nabi memang dijadikan oleh Allah tidak bisa membaca ketika di Mekah. Di Madinah, Nabi bisa membaca. Kita kalau belajar ijaz mushaf,
mukjizat dari mushaf, penulisannya kayak gitu, itu nggak mungkin orang itu bisa sedetail itu penulisannya. Kalau bukan Nabi yang mengoreksi seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Bu. Kemudian ini ada yang meminta materinya, Ustaz. Apakah bisa Oh, dikirimkan? bisa. Nanti saya kasihkan panjenengan ngoten nggih. Ya, siap, Ustaz. Nggih. Selanjutnya ini dari tertulis di kolom komentar namanya Muhammadiyah nih. Apa hukum ngalap berkah kuburan? Kenapa Muhammadiyah sangat menolak? Ngal- Seberapa berbahaya amalan tersebut? Apa hukum jika keluarga kita sebagai pelakunya sesat? Mungkinkah hanya karena keterbatasan kemampuan Muhammadiyah membaca dan memahami dalil-dalil yang sudah ada? Siapakah ulama fikih dan akidah di Muhammadiyah hari ini? Ini yang jadi pegangan Muhammadiyah itu Al-Quran dan Sunnah. Itu yang jadi pegangan Muhammadiyah. Dari awal pertama itu Al-Quran dan Sunnah. Dan Muhammadiyah sangat welcome sekali ketika dalam istilah mungkin ada masukan dan lain sebagainya. Tapi saya kembali, yang dijadikan dasar Al-Quran, maaf, dijadikan dasar Muhammadiyah adalah Al-Quran dan hadis. Ini sebenarnya hari Sabtu, hari Selasa itu. Tapi saya jawab si pintas saja ngoten. Ngapunten ini. Jadi apa hukumnya ngalah berkah dalam kuburan? Nggak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nabi, sahabat nggak pernah. Dan nggak ada orang di dunia ini lebih pintar daripada beliau. Gitu. Seandainya Nabi mengajarkan, itu Nabi ketika di Arab itu makam para Nabi itu banyak sekali. Makam orang soleh itu banyak sekali. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan. Saya pernah melihat kitab dan membaca kitab yang tentang hukum diperbolehkan ngalah berkah itu saya pernah baca punya. Jadi ada. Bahkan saya pernah baca buku eh, orang diperbolehkan untuk kedukun itu pernah baca bukunya kayak gitu. Jadi mereka ada orang seperti ngarang buku seperti kayak gitu juga ada. Kalau sekedar referensi juga ada kayak gitu. Tapi permasalahan referensi itu apakah merujuk kepada Al-Quran atau hadis? Itu gampangnya kayak gitu kita. Jadi biasanya, jadi kita pernah mengetahui bahwa yang namanya kesyirikan pertama kali muncul itu di zaman Nabi Nuh. Karena apa? Zaman Nabi Adam, seterusnya Sid dan lain sebagainya, ketika ada orang hebat itu dibuatkan patung. Kemudian dibuatkan patung, kemudian setelah itu generasi selanjutnya menganggap itu hebat, generasi selanjutnya itu kemudian ngalap berkah dan lain sebagainya. Keberkahan itu hanya dari Allah. Kenapa kok dari kuburan? Kita nggak tahu. Bang di kuburan itu sedang apa? Kenapa kok kita minta sama dia? Nggak ada ajarannya sama sekali. Gitu. Muhammadiyah itu hati-hati. Kenapa? Jadi Allah nggak pernah mengajarkan kayak gitu. Rasul nggak pernah mengajarkan kayak gitu. Terus kita melakukan berdasarkan siapa? Kayak gitu. Kemudian kuburannya kita buat mewah, mega. Seperti itu. Allah nggak pernah mengajarkan. Ini saya kebetulan hidup di Yogyakarta. Ini saya agak kaget ketika ngeliat kuburan semuanya dikasih nisan kayak gitu itu buat apa? Fungsinya? Yang itu nggak ada ngaruhnya sama sekali dengan yang di bawah. Di bawah sudah dimakan cacing. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun kan? Di hari kia, di orang kalau sudah masuk alam barzah itu tidak akan pernah balik lagi. Kayak itu dan nggak ada urusan kepada kita. Balik lagi, kemudian dia hari ketujuh itu nggak ada lagi, nggak ada. Saya pernah kan kembali ke Kampung Bali, asli ke Kampung Balinya, yang masih tradisional betul-betul desa. Itu ketemu orang, eh, saya kan tidak tahu ini baunya apa, baunya kok nggak enak. Terus saya beritahu ada orang meninggal. Kok orang kumpul apa? Nah, ternyata minum-minuman dan mereka main main kartu. Saya diberitahu dan saya melihat sendiri itu. Dan mereka seperti itu. Karena mereka kepercayaannya orang meninggal itu selama 7 bulan, 7 hari itu akan balik lagi. Jadi nggak ada baiknya. Terus bagaimana statusnya? Yang lebih penting kita tidak melihat statusnya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana agar orang itu tidak ngalah berkah. Kayak gitu. Kalau nyari dalil orang yang ngalah berkah ada banyak. Jangankan itu dalil ke mana? Dalil orang dukun itu ada, tapi dalilnya salah. Kalau sekedar nyari referensi itu banyak.
Saya pernah baca buku tentang perdukunan, diperbolehkannya orang dukun itu pernah. Tapi ya salah referensinya. Itu ada juga ya kok sempat orang nulis seperti kayak gitu. Ada karena ada pemahaman kayak gini. Orang tuh kalau punya sudah meninggal, itu punya kekuatan itu dahsyatnya lebih daripada. Nah, itu hal yang salah. Saya kok beberapa hari ini kok nggak tahu ya di Facebook atau itu kok ada makoli-makoli itu siapa ya itu kan ya. Dan itu pasti itu bohong itu. Bohong. Nggak ada yang namanya orang kemudian bertemu dengan malaikat itu. Dan bahasa Arabnya itu bahasa Arabnya ngawur sama sekali itu. Gitu. Salah itu, ngawur sama sekali itu. Dan itu jelas-jelas bohong kayak gitu. Bicara dengan malaikat, dengan Sunan Ampel, nggak ada kayak gitu. Simpel. Muhammadiyah itu ini eh, Profesor Mukti ini. Jadi Muhammadiyah itu ngurusi orang hidup. Mensejahterakan orang hidup Muhammadiyah itu. Nggak sibuk ngurus orang ini. Profesor Abdul Mukti, PP itu kan. Beliau kalau nyampaikan itu kan gitu. Jadi sederhana tapi mengena. Jadi gampangannya Rasulullah nggak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi jangan sampai kita mati-matian. Ternyata Rasulullah nggak mengajarkan ngalah berkah. Emang sholat kita tuh nggak berkah apa? Kita ngaji Al-Quran itu nggak berkah, gitu kan ya? Kita sudah diberitahu kalau kita ngaji seperti ini, hafat alaihimul malaikah wa dzakarallah itu kan kita disebutkan. Allah menurunkan sakinah rahmat, Allah menurunkan rahmat, Allah menurunkan keberkahan. Kita jangan sampai ada pemahaman ini. Jangan sampai dianggap kuburan itu lebih berkah daripada kampus tempat mengajar. Itu harus kita luruskan. Itu salah itu. Jangan sampai kampus tempat mengajar itu dianggap tidak berkah dibandingkan kuburan. Salah. Wong kampus itu atau pesantren atau apapun. Jangan sampai kampus, pesantren, sekolah itu dianggap bukan tempat yang berkah. Yang berkah adalah kuburan. Salah itu. Harus kita luruskan. Kenapa? Wong ngajarkan syariat Islam, ngajarkan agama, ngajarkan Al-Quran, ngajarkan ilmu, kok dianggap tidak berkah? Kayak gitu. Sedangkan eh, orang yang di situ mengajarkan, maaf, nggak tahu kita berbuat syirik atau tidak tahu, kita tidak tahu. Jadi beda antara ziarah, Muhammadiyah itu hati-hati. Muhammadiyah tidak mengharamkan ziarah, tapi cenderung hati-hati kalau ziarah jangan sampai timbul kemusyrikan. Nggak ada tuntunannya kita disuruh minta sama kuburan, nggak ada. Gitu. Kita tuntunannya adalah disuruh mendoakan orang yang sudah meninggal. Ini maka perlu kita garis bawahi, jangan sampai ada pemahaman orang awam yang kemudian kita ikuti. Itu tempat sana itu tempat yang berkah doa terkabul itu. Emang kampus bukan tempat yang berkah. Emang pondok pesantren bukan tempat yang berkah. Apa masjid itu bukan tempat yang berkah. Loh, kok kuburan dianggap lebih berkah daripada masjid, pesantren, kampus itu dasarnya apa? Nah, kita itu harus meluruskan seperti kayak gitu. Orang Jawa kan kayak gitu, apalagi orang Indonesia khususnya Jawa. Itu ada kuburan keramat kayak gitu. Baik, ini Pak Jumadi mengangkat tangan. Ya, Monggo Pak Jumadi untuk bertanya terima langsung. kasih Mas Mufid. Ustadz Ainur, Oke, salim. eh, ada nggak gambaran kampung alam barzah itu seperti apa, Ustadz? Ada kampung akhirat, ada kampung alam barzah itu Allah. gambarannya seperti apa? Kadang orang mendoakan, kirim doa, baca, kirim Al-Fatihah untuk orang-orang yang leluhur kita itu gimana, Ustadz Ainur? Matur nuwun. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus dari Pak Jumadi. Nggih. Terima kasih. Jadi gambarannya wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barzah itu ada suatu dinding yang di mana dinding itu tidak ada, jadi suatu dinding pemisah yang itu tidak ada hubungannya dengan kita dan tidak akan bolak-balik. Mungkin pemahaman agama yang lainnya itu seperti itu. Jadi orang ketika sudah meninggal, kemudian orangnya masih datang, itu adalah korin. Korin itu bisa niru kita 100%. Dan ketika orang sudah meninggal, wa uridu ali bil asyi bil ghadati wal asyi. Maaf kalau saya tidak salah seperti itu. Jadi orang ketika sudah di alam barzah itu wa uridu itu dinampakkan kepada dia kalau dia
ahli surga, dia dinampakkan surga setiap pagi dan sore. Dan dia kalau calon penghuni neraka, setiap pagi dan sore dinampakkan neraka. Sehingga calon penghuni surga di alam barzah itu, ya Allah segerakanlah saya supaya saya bisa masuk surga. Calon penghuni neraka, ya Allah, eh, ya Allah tunda, ya Allah tunda, jangan, ya Allah tunda dulu, gitu. Terus hal yang paling disukai orang-orang yang sudah meninggal itu rata-rata semuanya, bukan cuma rata-rata, ingin dikembalikan lagi. Dan ingin dikembalikan lagi fa'atasaddaq. Fa'asaddaq itu dari kata fa'atasaddaq. Mereka ingin berbuat baik, mereka ingin bersedekah. Seperti itu. Adapun kiriman dan yang lain sebagainya itu gampang. Coba kita pernah apa itu namanya Nabi melakukan ibadah itu gampang. Asal dari ibadah itu haram. Haram ibadah itu. Kecuali ada dalil yang menunjukkan itu. Sholat itu kan asalnya haram. Tapi karena kita diperintahkan sholat-sholat. Terus kita ngadakan sholat lain gitu kan. Sholat yang tidak pernah diajarkan Nabi. Ya haram. Nggak pernah ada perintahnya. Beda dengan muamalah. Kayaknya Muhammadiyah itu kalau dalam muamalah itu luar biasa. Kayak kereta Wos kayak gitu kan ya. Cepat akselerasinya tuh. Tapi kalau dalam dalam yang hal-hal yang berkaitan dengan akidah itu nggak ada ruang untuk seperti itu. Ini ada dua pertanyaan terakhir, Ustaz. Pak Dedi Hanwar, mohon penjelasan mengapa menggunakan kata kami pada tunjuki Oh, kami jalan, bukan aku atau hamba. Apakah ada hikmah di balik itu, Ustaz? nah, jadi eh, semuanya ada hikmahnya. Jadi kita tuh hanya tahu ini atau itu saja. Nggak ada ulama dan Nabi juga tidak pernah menjelaskan gitu. Ketika kami pernah dulu belajar kira kami ini bertanya itu kenapa kok dibaca ini sama saya kami. Oh Allah Rasul mengajarkan itu ya sudah kita bacanya kayak gitu. Kenapa anak butuh? Ya kita karena Allah sudah mengajarkan. Itu hikmah. Hikmah itu setiap orang itu pasti berbeda gitu. Ada kenapa kok lafat kami? Karena tadi tidak eh, iya kena butuh. Karena tadi wa may yuti'illahu rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Tunjukkanlah kami semuanya ini. Kami, anak-anak kami, keluarga kami, iya kah na'budu. Tunjukkanlah kami. Iya kah na'budu iya kah nasta'in. Ihdina tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kami semuanya. Jadi mengajarkan kepada kita agar yang benar itu tidak kita saja. Kemudian faulaika tadi dalam surat faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim. Faulaika. Jadi faulaika itu mereka semuanya. Jadi menunjukkan bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan kita semuanya. Kemudian menunjukkan bahwa ciri jalan yang lurus adalah bersama jamaah, jamaah gitu. Nah, itu menunjukkan kepada kita kami itu nah adalah jamaah alaikum bil jamaah. Orang kalau insya Allah bersama dengan jamaah itu insya Allah tidak tersesat. Karena setan itu akan menggoda orang kalau dia sendirian gitu. Tapi ketika orang itu dengan berjamaah, insya Allah dia apa itu namanya tidak tersesat. Maka alaikum bil jamaah. Selama kita dalam berjamaah itu. Jangan sampai kemudian ada pemahaman, kemudian Muhammadiyah itu nggak ada jamaahnya. Orang segini kumpulnya itu apa? Jamaahnya di sini bukan. Jangan kemudian di dikecilkan, dikerdilkan jamaah itu kemudian apalagi menimbulkan kefanatikan ya naudzubillah jangan sampai kemudian jamaah ini jangan jamaah Muhammadiyah atau jamaah NU saja kalau selain Muhammadiyah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jangan kayak gitu jamaah di sini adalah jamaah Islam jamaah yang mengikuti Allah dan Rasulnya kita gitu jamaah kita adalah dan organisasi yang kita pakai adalah Muhammadiyah makanya di Muhammadiyah itu tidak pernah ada fatwa yang benar hanya Muhammadiyah selain Muhammadiyah salah sesat nggak ada kayak itu. Nah, salah satu pembelajaran dari nah itu seperti itu agar kita tetap teguh. Maka ketika kita berorganisasi duduk bersama seperti ini, sejatinya kita berjamaah. Sejatinya kita sudah nah.
Sejatinya kita sudah ihdina. Tunjukkanlah kami semuanya ke jalan yang lurus. Sesungguhnya kita semuanya sedang berjalan menuju jalannya Allah. Seperti itu. Itu salah satu hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang tahu semuanya. Gitu. Baik, ini ada pertanyaan tentang perbankan, mungkin bisa ditanyakan saat kajian tarjih mohon jasa. Nah ya, Niki terjih ada aja. yang sedikit membahas tentang ibadah, Ustaz. Eh, Ruang untuk ibadah sangat luas, tidak terbatas ibadah mahdoh. Bagaimana dengan saudara kita yang memperbanyak ibadah mahdoh saja? Kemudian pertanyaan yang mirip. Mohon izin bertanya saat tadi dijelaskan kalau kita bekerja mengajar itu termasuk ibadah dan menjadi syariat Islam. Namun jika sebagai seorang istri yang terkadang perlu bepergian jauh sendirian menjalankan tugas. Karena saya pernah dengar hadis bahwa wanita tidak baik jika bepergian jauh tanpa mahram. Jadi berhubungan tentang ibadah Ustaz. Ada yang beberapa wilayah hari Selasa ya, yang nanti saya tidak mau melangkahi kayak gitu kan ya. Saya jawab beberapa yang berkaitan dengan dengan materi kayak gitu. Jadi Kak Bang tadi eh, dengan ibadah mahdoh tadi ya. Jadi ibadah mahdoh, ibadah itu ada yang mahdoh dan ghairu mahdoh, tidak benar dan tidak baik ketika orang itu hanya memfokuskan kepada ibadah yang mahdoh saja, rutinitas sholat saja, nggak boleh. Sholat itu penting dan kita harus melaksanakan saja. Tapi kemudian ada orang meninggalkan kerja cuma fokus pada sholat terus menerus, anaknya dibiarkan eh, tidak sekolah hanya fokus pada itu nggak boleh. Saya ada orang seperti gitu, dia melakukan witir sehari itu, witir itu maaf sampai ribuan, jutaan mungkin. Dan anak istrinya harus kerja kemudian karena dia tidak bekerja. Nah itu nggak baik juga. Kita juga nggak boleh kemudian terus-menerus kita bekerja kemudian alhaakumut takasur. Sifatnya orang pekerjaan yang haram itu gampang sifatnya. Yang sampai satu ketika orang yang melalaikan agama sholat, waktu sholat dia nggak sholat gitu. Kalau satu dua mungkin karena hal mungkin wajar lah. Tapi dia nggak sholat, bukan bukan dulu dia nggak sholat, atau dia tidak ingat sama Allah, atau dia menghalalkan segala cara kayak gitu. Dan kita duduk di sini itu termasuk ibadah ibadah rumah itu juga. Kita duduk di sini, kita belajar, panjenengan ngajar itu pahalanya luar biasa. Dan itu termasuk pahala yang tergolongnya adalah pahala yang mutaati, itu, pahala yang mengalir. Kalau dalam bahasanya itu pahala yang sodako jariah yang mengalir. Itu termasuk jenis, kalau dalam pahala itu termasuk jenis pahala grade satu lah. Bukan grade lah, nggak pantas mungkin ya. Jadi pahala yang dianjurkan itu pahala yang mengalir. Wakal, seperti kita mengajarkan ini, itu termasuk ibadahnya sangat luar biasa. Panjenengan mengajarkan teknik mendirikan rumah, gitu. Terus itu diamalkan. Itu berapa banyak orang selamat tinggal di rumah yang selamat konstruksinya. Itu pahala juga loh. Jadi jangan kira yang mendapatkan pahala juga bukan cuma jurusan FAI saja. Teknik, kedokteran itu semuanya. Dan luar biasa. Makanya saya mengatakan jangan sampai ada pemahaman kuburan itu lebih berkah daripada kampus UMS. Itu dosa itu. Apalagi kampus kita jadi orang menganggap kuburan itu lebih berkah. Kalau kuburan lebih berkah itu depan kampus itu dijadikan kuburan mungkin ya. Enggak. Bagaimanapun ketika kita mengajarkan kebaikan itu jauh lebih berkah. Gitu. Allah alam bishawab. Ya. Sekarang Ustaz, pertanyaan terakhir kami persilakan untuk closing statement kepada Ustaz Roim. Baik, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, kawan seperjuangan, bahwa yang kita tuju adalah Allah, kita semuanya akan kembali kepada Allah, maka kita minta kepada Allah supaya kita dikembalikan oleh Allah, nanti kita dikembalikan bangkit dari alam kubur, nanti kita menuju padang mahsyar, dan nanti kita berdiri di padang mahsyar adalah bersama para nabi, atau bersama para ulama, atau bersama para orang-orang soleh, dan kita akan masuk
ke surga bersama dengan mereka. Jangan sampai kemudian naudzubillah kita masuk surga, maaf, kita tidak masuk surga, tidak ada yang pernah menjamin. Tidak ada yang pernah menjamin. Maka jangan sampai lupa kita untuk muhasabah diri kita sendiri. Jangan sampai kemudian kita lupa melihat diri kita sendiri dan menganggap diri kita lebih baik, lebih soleh daripada orang lain. Naudzubillah. Matur nuwun. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Dr. Ainur Rain atas materi yang disampaikan. Alhamdulillah kita tuntas syarat Al-Fatihah ya Ustaz. Nggih, amin. Besok kita mulai berganti salat selanjutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam mengikuti kajian-kajian yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Mufid, Ustadz Ainur. Jadi, Atur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.